Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Stop Menunggu Perasaan, Mulai dari Ketaatan. Salah satu jebakan paling halus dalam kehidupan rohani ini adalah kita terlalu sibuk menunggu perasaan, merasa siap dulu, merasa penuh kuasa dulu, merasa berani dulu, merasa diurapi dulu, baru setelah itu mau melangkah. Padahal iman tidak bekerja dengan sistem tunggu perasaan, iman bekerja dengan ketaatan. Banyak orang berkata, aku belum merasa ada kuasanya, aku belum merasa siap pelayanan. Nanti kalau rohaninya sudah lebih kuat. Masalahnya kalau kita terus menunggu perasaan, kita berhenti di situ sampai tua, bahkan sampai nafas terakhir. Reinhard Bonnke pernah menulis bahwa baptisan Roh Kudus memberi kuasa yang permanen, tetapi bukan perasaan, berkuasa yang permanen. Ini penting sekali, jangan salah ukur. Alkitab sendiri berkata, kami mempunyai harta ini dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus 4 ayat 7. Kuasa itu ada, tetapi dibungkus dalam tubuh rapuh. Perasaan naik turun, kondisi yang tidak selalu ideal. Bonnke memberi ilustrasi tentang kabel listrik bertegangan tinggi. Dari luarnya kelihatannya biasa saja, entah sedang dialiri listrik atau tidak, tetapi saat arus mengalir, kuasanya nyata. Begitu juga dengan kita, kuasa Tuhan di dalam kita tidak untuk dirasakan, tetapi untuk dipakai saat dibutuhkan. Saya pernah mengalami ini sendiri. Dalam masa kelelahan dan tekanan waktu itu, saya tidak merasa rohani sama sekali. Tidak ada perasaan diurapi, tidak ada semangat meluap-luap. Yang ada hanya rasa lelah. Tapi ada tugas pelayanan yang harus dijalankan. Tidak ada pilihan mundur. Dan saya bertindak dengan iman. Waktu mulai melangkah, waktu mulai berbicara, waktu mulai setia melakukan bagian saya, sesuatu terjadi. Bukan karena saya tiba-tiba merasa kuat, tetapi karena Tuhan setia pada janjinya. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Perhatikan, bukan berkata kamu akan merasa kuat, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu bukan sensasi. Kuasa itu realitas rohani. Seringkali masalah kita adalah ingin merasakan dulu baru melangkah. Padahal Tuhan mau kita melangkah dulu baru mengalami. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tertulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya kekuatan itu ada, tinggal mau atau tidak kita memakainya. Tapi ada satu hal
yang harus jujur kita akui. Tuhan tidak memaksa. Dia bertanya seperti di Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Bukan siapa yang paling siap, bukan pula siapa yang paling merasa berkuasa, tetapi siapa yang mau. Karena di kerajaan Allah tidak ada wajib militer, yang ada ketaatan sukarela. Banyak orang berdoa supaya Tuhan memberi mereka dorongan kuat, sampai akhirnya mereka tidak bisa menolak. Mereka ingin dipaksa jadi rajin, dipaksa berani, dipaksa melayani. Tapi itu bukan cara kerja Tuhan. Tuhan menghormati kehendak kita. Yakobus 2 ayat 17 mengingatkan iman tanpa perbuatan itu mati. Iman yang cuma menunggu perasaan tapi tidak melangkah, tidak akan pernah melihat puasa itu bekerja. Tuhan itu bukan seperti lampu hias yang bikin kita merasa hangat. Kuasa Tuhan itu seperti mesin yang bekerja saat kita menekan pedal. Kalau kita tidak menekan, tidak akan ada gerakan. Jangan tunggu merasa berani. Lakukan saja yang benar. Jangan tunggu merasa kuat, ambil langkah iman. Jangan tunggu merasa diurapi. Ketaatan lebih berharga dari sensasi. Karena firman Tuhan juga berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Bukan oleh perasaan, bukan oleh mood, bukan oleh suasana hati. Dan pelajaran terbesarnya adalah ini. Saat kita berdiri dan melangkah, meskipun hati kosong dan tubuh lelah, disitulah kuasa Tuhan sering bekerja paling nyata. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia setia. Praktek yuk. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.